Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nanti. Kita selalu panjatkan doa sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Hari ini alhamdulillah wa syukrulillah, kita sangat berterima kasih kepada Allah, sangat bersyukur kepada Allah karena taufik hidayah dan nikmatnya yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sampai saat ini bisa Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa kita berdoa ini sejak 2 bulan lalu? Karena begitu sangat penting Ramadan untuk kita. Rugi besar jika kita sampai tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan ini bukti Allah sangat sayang, Allah sangat cinta dengan kita semua. Allah siapkan bulan Ramadan semata-mata untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya bulan Ramadan mampu membakar dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Kita bersyukur kepada Allah karena adanya bulan Ramadan, dosa-dosa kita Allah hapus selama 1 tahun yang lalu. Ramadan mengajarkan kita bisa menahan lapar dan dahaga. Mungkin kalau tidak bertemu dengan bulan Ramadan, kita tidak pernah merasakan betapa tidak enaknya orang yang sedang lapar dan dahaga. Di luaran sana jutaan orang yang setiap hari mungkin tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Dan ini Allah ajarkan melalui Ramadan. Kita bisa menahan rasa lapar dan dahaga ini semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mendidik kita agar kita punya jiwa sosial, peduli, empati, berbagi kepada saudara-saudara kita yang fakir, miskin, dan du'afa. Ramadan juga mencetak kita manusia yang selalu sehat. Dengan berpuasa orang ini akan lebih sehat. Maka agama kita mengajarkan, kalau kita ingin sehat setiap pekannya, Allah siapkan puasa Senin dan Kamis. Kalau kita ingin sehat setiap bulannya, Allah siapkan puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam 1 bulan. Dan kalau kita ingin sehat dalam 1 tahun, Allah siapkan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ini dalam rangka Allah sayang kepada kita, supaya kita termasuk orang-orang yang sehat. Ramadan juga membuat kita bangga sebagai seorang muslim
memiliki kitab suci Al-Quran, undang-undang terbaik, undang-undang yang terbenar dan terrelevan sepanjang masa dan setiap waktu. Dan Al-Quran itu Allah turunkan di bulan yang mulia ini, yaitu Ramadan. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang paripurna, memfasilitasi kita mendapatkan pahala rukun Islam yang sempurna. Dan ini ada di bulan Ramadan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita buktikan bersama betapa kedatangan bulan Ramadan yang sangat dinanti dan ditunggu sejak lama oleh kita. Karena Ramadan banyak memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang pertama, Ramadan itu disebut syahrus siyam, bulan puasa. Satu-satunya ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin 1 tahun sekali, hanya bulan Ramadan. Kita tidak akan pernah menjumpai kewajiban puasa di luar bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan saja. Dan puasa ini bukan hanya untuk umat sekarang ini, tapi puasa sudah Allah perintahkan untuk umat-umat terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pahalanya pun puasa ini spektakuler. Tidak bisa disandingkan dengan ibadah lain. Pahala puasa adalah hak prerogatif Allah. Allah langsung yang memberikan pahala puasa. Sehingga Allah sebutkan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhi'fin. Seluruh amal manusia, kata Allah dalam hadis kursinya, itu Allah lipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali, kata Allah, illa as-saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hanya nilai puasa lah, pahala puasa yang Allah langsung memberikannya. Tidak bisa berbilang berapa besarnya pahala puasa yang kita dapat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita termasuk orang-orang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa meraih pahala yang begitu besar dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Ramadan disebut syahrul qiyam, bulan untuk melaksanakan qiyamul lail. Satu-satunya salat sunnah yang hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan itu adalah salat sunnat qiyam Ramadan, atau yang disebut dengan salat sunnat tarawih. Salat sunnat ini hanya ada di bulan Ramadan dan tidak bisa kita jumpai di luar bulan Ramadan. Sehingga orang-orang yang bisa melakukan qiyam Ramadan, salat sunnat tarawih, Nabi sudah jaminkan dosa-dosanya yang tahun lalu Allah hapus. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang telah melakukan qiyam Ramadan semata-mata karena mencari pahala dan beriman kepada Allah, maka orang ini diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Dan ini kesempatan yang tidak bisa kita dapat selain dari bulan Ramadan. Masyarakat muslimin
rahimakumullah, begitu pentingnya salat tarawih qiyam Ramadan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan qiyam Ramadan dan diikuti para ulama-ulama sebagai penerus ajaran Rasulullah, termasuk Imam Syafi'i, seorang mazhab yang sangat terkenal, di mana beliau berpendapat bahwa salat sunnat tarawih lebih afdal, lebih utama dilakukan secara berjamaah, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabatnya yang selalu melakukan salat qiyam Ramadan ini selalu berjamaah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan." Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, maka orang ini dituliskan pahala qiyam selama 1 malam penuh. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Ramadan disebut syahrul nuzulil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini umat muslim bergemar rajin membuka dan membaca Al-Quran, bahkan mengkajinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang disebutkan sebagai ajwadan nas, orang yang paling gemar. Dan Rasulullah ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah ketika Ramadan tiba, rasa kegemerannya, rasa semangatnya untuk beribadah, terutama untuk membaca Al-Quran, lebih ditingkatkan oleh Nabi. Sehingga Nabi selalu bertadarus membaca Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Bahkan Nabi selalu hatam Al-Quran setiap 1 tahun sekali bersama malaikat Jibril, kecuali Rasulullah hatam Al-Quran ini 2 kali di detik-detik ketika Rasulullah akan meninggalkan dunia ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sampai-sampai Imam Syafi'i yang disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi Sulaiman, kana asy-Syafi'iyyu yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i ini setiap bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam selama bulan Ramadan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian bulan Ramadan juga disebut syahru az-zakat wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan bulan diwajibkannya membayar zakat dan berbagi makanan, termasuk diantaranya ada takjil. Satu-satunya zakat yang wajib dikeluarkan bulan Ramadan adalah zakatul fitrah, baik dia laki-laki maupun perempuan, anak-anak dewasa maupun orang tua, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fungsinya adalah, kata Nabi, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah mensucikan puasanya dari perbuatan keji, kemudian perbuatan yang sia-sia, tidak bermakna. Kemudian fungsi yang kedua, tu'matan lil masakin. Zakat fitrah ini ada untuk memberikan makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan ini, tapi kita dianjurkan untuk bisa berbagi, memberikan makan untuk orang-orang berbuka puasa, di mana pahalanya yang sangat besar. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Siapa orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut,
tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Ramadan itu adalah penyempurna rukun Islam. Karena di bulan Ramadan ini ada satu amalan yang jika kita lakukan ini akan meraih pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Di mana kata Rasulullah, fa idza jaa Ramadan i'tamiri fihi. Apabila kamu bertemu dengan bulan Ramadan, maka berumrahlah. Fa inna umratan fi Ramadan hajjatan ma'i. Siapa orang yang bisa melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan dia melakukan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama tahu betapa sulitnya orang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan tidak mungkin kita bisa berhaji bersama Rasulullah, karena Rasulullah sudah tidak ada di dunia. Orang-orang yang ingin meraih kesempurnaan pahala rukun Islam, melaksanakan ibadah haji, meraih pahala haji, bahkan bukan pahala haji saja, tapi pahala haji bersama Nabi, yaitu dengan melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena pada hari ini, tahun ini, bulan ini, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang pahalanya sangat luar biasa. Ini bukti rasa cinta dan sayang Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mulai hari ini sampai berakhirnya Ramadan, kita bisa maksimalkan puasa kita, maksimalkan qiyam kita, salat sunnat tarawih, dan maksimalkan qiraatul Quran kita, maksimalkan juga berbagi kepada orang-orang yang berbuka puasa. Dan semua ini akan menjadi amal soleh yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita umroh di mana Besti tempatnya? Alhamdulillah untuk kemudahan semua fasilitas bisa di Yayasan Wafis Al-Amin Center. Terus gimana menurut Besti? Ya, apa bimbingan kita itu menurutnya guru kita gimana Besti? Cukup luar biasa dari awal pendaftaran sampai perjalanan, fasilitas hotel, makan maupun fasilitas lainnya sangat dimudahkan. Alhamdulillah. Terus gini, buat pesan-pesan gimana Besti? Kita pesan-pesan orang coba disiarin siapa yang mendaftar kemana gitu. Pesan-pesan bagi kawan-kawan yang ingin melaksanakan umroh ada di sini, mungkin bisa dikontak langsung. Sangat mudah secara fasilitas maupun kebutuhan serta jarak dari hotel untuk ibadah ke Masjidil Haram ataupun dari Mekah ke tempat-tempat ziarah, alhamdulillah sangat dekat. Bimbingan luar biasa. Makanya bagi kawan-kawan atau rekan-rekan yang ingin melaksanakan ibadah umroh, saya rekomendasikan ke Yayasan Wafis Al-Amin Center. Dipimpin oleh guru kita, yaitu Guru Haji Num. Guru sekaligus ownernya WAC. Alamat di Babelan, Ujung Harapan. Dadah.